Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat berjumpa dengan bulan agung, bulan yang utama, bulan yang istimewa, yang penuh berkah, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal solih yang sudah kita upayakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal serta amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat Islam yang mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang istimewa bagi seorang hamba yang mampu memperbanyak istighfar di kala waktu sahur, apalagi dia memohonkan ampun bukan untuk pribadi dan keluarganya, namun juga memohonkan ampun untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat. Maka pahala yang didapatkan itu bisa bermiliar-miliar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis At-Tabrani yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beristighfar memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatat kebaikan untuknya sebanyak kaum mukminin dan mukminat. Ambillah contoh istighfar yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat yang ke-41. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli, wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku, walil walidayya, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan seluruh orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab,
yakni pada hari perhitungan, yaitu hari kiamat. Atau doa yang lain seperti doanya sahabat Ansor ketika menyambut kedatangan sahabat Muhajirin. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10 ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Atau doa-doa yang lain. Monggo kita perbanyak istighfar, bukan hanya memohon ampun untuk diri kita, namun untuk saudara kita mukmin mukminah. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya di antara salah satu sebab yang bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi hamba yang sami'na wa ata'na, hamba yang tunduk dan patuh kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, yaitu dengan menghadirkan keikhlasan dalam jiwanya dan juga menghadirkan sifat takwa, khasyah, raghbah, mahabbah, tawakkal, tafakkur, ridha, wara, sabar, muhasabah, taubah. Ini perkara-perkara yang bisa mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang betul-betul sami'na wa ata'na. Maka kita lanjutkan sekilas tentang ikhlas. Ikhlas itu kata ulama ada lubbul ibadati wa ruhuha. Ikhlas itu adalah lub, itu esensi ibadah, ruhnya ibadah. Ikhlas itu adalah asasu qabulil amal, asas diterimanya amalan-amalan kita. Waraddiha, dan juga dasar ditolaknya amalan-amalan kita. Jadi sedekah kulolan panjenengan, sholat kita, puasa kita, semuanya itu diterima tidaknya tergantung dari keikhlasan kita. Sehingga dikatakan oleh ulama, wa huwa ahammu a'malul qulub. Ikhlas itu merupakan amalan hati yang paling urgen, paling pokok, paling tinggi, paling penting. A'laha, yang paling tinggi, wa asaswa, dan merupakan dasarnya. Dan ikhlas merupakan miftahu, pembuka atau kunci dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kaum muslimin, kita akan mengenal pengertian ikhlas, kemudian manfaat dari ikhlas, tanda-tanda ikhlas. Ikhlas sebagaimana dijelaskan oleh para ulama diambil dari kata kerja akhlaso yukhlisu ikhlason, artinya amhabus syai', sesuatu yang paling murni. Nah, itu namanya ikhlas, yang paling murni. Nah, berarti ikhlas itu adalah memurnikan, memurnikan ibadah, memurnikan agamanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam banyak ayat, di antaranya surah Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Jadi ini kalau dibaca mukhlasin artinya yang terpilih. Kenapa mereka terpilih? Karena keikhlasan mereka. Ada juga qiraat yang membaca mukhlisin, mukhlis, orang yang ikhlas. Sehingga kata para pakar bahasa, kalau dibaca mukhlas itu artinya orang yang terpilih dan dijadikan ikhlas oleh Allah. Kalau mukhlis, orang yang ikhlas. Naam.
Sehingga kalimat tauhid itu juga dikatakan kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas. Karena orang ini betul-betul memurnikan Allah. Memurnikan Allah dalam ibadahnya, dalam segala aktivitasnya. Ya, sehingga surah Qul huwallahu ahad dinamakan suratul ikhlas. Karena orang itu memurnikan sifat-sifat Allah. Memurnikan ya dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mendefinisikan ikhlas itu adalah, kata Imam Al-Jurjani, al-ikhlasu fil lughati tarkur riya'i fit ta'at. Ya, meninggalkan riya dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Kata Imam Al-Jurjani. Ya. Kesimpulannya, ikhlas secara bahasa itu membersihkan semua bentuk kotoran-kotoran hati. Ya, seperti sombong, riya, hasad, hikad, dendam. Ya, sehingga betul-betul amal itu murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna ikhlas secara istilah, ini banyak maknanya. Ibnu Qayyim misalnya, beliau mendefinisikan ikhlas dengan ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bil qasdi fi ta'at. Ya. Semata-mata ya menjadikan hak Allah ya, sebagai tujuannya, yakni memberikan hak Allah dalam segala bentuk ketaatannya. Yani betul-betul dia beramal untuk Allah. Kalau seorang tabi'in bernama Tolak bin Habib rahimahullah ini mendefinisikan dengan definisi yang paling mencakup ya. Kata beliau, ikhlas itu adalah anta'mala bi ta'atillah, engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah, tarju sawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah, ala nurin minallah wa rasulih, ya tentunya berdasarkan petunjuk, berdasarkan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah disertai rasa takut terhadap azabnya atau siksanya, berdasarkan petunjuk bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini makna ikhlas yang lebih mencakup, yang lebih mengena. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran misalnya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali agar supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, mengikhlaskan agama yang lurus ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah perintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar ikhlas dalam beribadah. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah Allah telah memerintahkan aku untuk mengikhlaskan agamaku kepadanya. Begitu juga Nabi Ibrahim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi kesimpulannya kaum muslimin, ikhlas itu perkara yang wajib. Nah, begitu juga dengan puasa kita. Ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, didasari dengan keimanan, iman terhadap perintah puasa itu sendiri, iman ya kepada ya pahala yang dijanjikan ya. Wahtisaban dan ihtisab. Dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, ihtisab itu adalah ya mengharapkan pahala dari Allah sehingga dengannya ibadah menjadi semangat, termotivasi, tidak berat menjalankan puasa.
gembira hatinya ketika puasa. Jadi puasa bukan beban. Maka jika terkumpul dua perkara ini, ghufira lahu ma taqaddam min dzambih, akan diampuni dosa-dosa hamba tersebut ya yang telah berlalu. Nah, jadi ikhlas itu hendaknya kita betul-betul memurnikan ibadah kita untuk Allah dan sesuai atau cocok dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sekilas kita akan lanjutkan kembali membacakan tafsir. Kemarin kita sudah menjelaskan di antara hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang istimewa, yaitu orang-orang yang al-muslimina wal muslimat, ya, orang-orang yang Islam, kemudian wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki perempuan yang beriman. Sudah kita jelaskan kemarin perbedaannya apa di sini. Kemudian wal qanitina wal qanitat, ya, laki-laki perempuan yang tunduk dan taat kepada Allah. Was-shadiqina was-shadiqat, laki-laki perempuan yang jujur. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki perempuan yang khusyuk. Wabil khusus dalam sholatnya, termasuk puasa juga khusyuk. Nah, bagaimana khusyuk puasa itu? Dia mempuasakan pandangannya, jangan melihat yang haram, ya. Dia mempuasakan pendengarannya, jangan mendengar yang haram. Mempuasakan lisannya, dijaga ucapannya, dan mempuasakan syahwatnya, keinginan-keinginan hatinya. Jangan sampai memiliki keinginan yang rendah, keinginan yang hina, ya. Kemudian was-shaimin wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki perempuan yang bersedekah. Terutama ini di bulan Ramadan, kesempatan untuk memperbanyak sedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki-laki perempuan yang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, yakni kemaluannya, termasuk yang perempuan menjaga auratnya, yang laki-laki juga sama. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, laki-laki perempuan yang banyak berzikir, mengingat Allah dalam berbagai keadaan, kesempatan, baik sambil berdiri, berjalan, berbaring, duduk, segala aktivitas kita sela-selai di dalamnya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka a'addallah, Allah akan menyiapkan lahum, bagi mereka, maghfiratan, ampunan, wa ajran, pahala, aziman, yang besar. Berikutnya pembelaan Allah terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus keluarga Zaid bin Harithah, mantan dari anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu sebelum Islam itu datang dan ayat ini turun, anak angkat dinisbatkan kepada ayah angkat. Ya, misalnya Zaid. Zaid itu kan putra dari Harithah, sahabat Harithah. Zaid dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Rasulullah, Zaid bin Muhammad, begitu di masa itu. Lantas Allah ingin menghapus hukum ini. Zaid itu dulu budak dari Khadijah. Budak dari Khadijah. Mulai kecil itu dipungut, kemudian dibebaskan, dijadikan anak angkat oleh Nabi dan Khadijah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zaid dengan sepupunya, sepupu Nabi, yaitu Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahsh. Hingga akhirnya keluarga Zaid mengalami cekcok, permasalahan yang Zaid nggak sanggup, ya maklum karena Zainab itu dari strata yang tinggi, ya, dari
kelompok yang tinggi di waktu itu, lebih tinggi derajatnya, yaitu Hurriyah, wanita merdeka dan keturunan Quraisy, bangsawan. Sedangkan Zaid itu budak, mantan budak yang diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi atau tabani dalam bahasa Arab. Akhirnya Zainab sering menyampaikan kalimat-kalimat yang agak kasar kepada Zaid, sehingga Zaid pun madul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, curhat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu Nabi sudah mendapatkan warning dari Allah bahwasanya Nabi akan mendapatkan perintah untuk menikahi Zainab, namun Nabi menyimpan keinginannya di dalam hatinya. Hingga akhirnya ketika diputuskan hal itu berat dan heboh di kota Mekah. Masa ada ayah angkat menikah dengan bekas istri dari anak angkat, kan heboh waktu itu kan. Piye wis ramil lah pokoknya. Sehingga membutuhkan persiapan mental untuk menghadapi amalan yang berat ini. Amalan yang berat ini sama seperti seorang wanita yang dulunya nggak pernah pakai hijab, betenati damal jilbab misalipun, tiba-tiba keinginan hati ingin hijrah. Mulai sekarang saya harus pakai jilbab menutup aurat. Pasti membutuhkan persiapan mental. Karena seharinya orang tahu ini nggak pernah jilbaban, tiba-tiba pakai jilbab. Pasti banyak itu komentar-komentar, omongan-omongan pasti. Di satu sisi juga banyak yang mendukung, mendoakan dan sebagainya. Itu wajar seperti itu. Sama seperti orang yang nggak pernah ke masjid misalnya, tiba-tiba ke masjid pasti orang komentar, loh tumben ke masjid, pasti begitu. Nah, inilah ujian. Barang siapa yang betul-betul menjalankan ketaatannya lillah, dia gak akan peduli omongan orang. Sebab manusia itu sekali lagi tidak punya surga, tidak punya neraka. Yang punya surga neraka hanya Allah, sehingga dia betul-betul memurnikan amalannya karena Allah. Biarkan orang ngomong gini, ngomong begitu, yang penting saya itu dengan Allah, kan begitu. Nah, akhirnya Allah turunkan ayat ini untuk menghilangkan keraguan-raguan di tengah-tengah manusia di masa itu, terutama di benak Zaid bin Harithah yang juga mengalami kaget waktu itu kaget. Nah, bahkan setelah diceraikan oleh Zaid, Nabi memerintahkan Zaid untuk melamar bekas istrinya untuk Nabi. Apakah berat ini? Nah, kan begitu nanti ceritanya. Nah, mari kita lihat dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidaklah patut boten pareng bagi laki-laki yang beriman, dan tidak pula patut, tidak pula boleh bagi perempuan yang mukmin, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka memiliki pilihan yang lain tentang urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara garis besar ulama berpendapat ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Jahshin dan saudarinya itu Zainab, yang dilamarkan oleh Nabi untuk Zaid waktu itu. Jadi Nabi itu melamar sepupunya Zainab binti Jahshin untuk anak angkatnya waktu itu, sebelum turun larangan ini, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Karena
ibu dari Zainab itu saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Sehingga beliau dengan Zainab itu sepupuh. Waktu Nabi melamar untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah, Abdullah bin Jahshin serta anaknya Zainab itu merasa berat. Masa kita kalangan mulia menikah dengan kalangan bawah, kan begitulah kasarannya. Akhirnya berat. Nah, tapi karena yang melamar itu Nabi, ya yang gimana lagi? Nggak ada pilihan. Ya, jadi kalau sudah Nabi yang memutuskan, nggak ada pilihan. Nah, begitu. Jadi Zaid itu dulu ceritanya itu budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam lalu dihadiahkan kepada Khadijah. Lantas Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah itu dimerdekakan, ya, dan diangkat sebagai anak angkat. Maka sejak itu dikenal dengan Zaid bin Muhammad. Dan ini merupakan tradisi jahiliyah. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Islam datang itu ya banyak membersihkan tradisi-tradisi jahiliyah, dikembalikan kepada syariat. Jadi yang menjadi filter itu syariat, bukan adatnya. Kalau ada adat atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syariat, maka harus kembali kepada syariat. Bukan syariat dipaksa mengikuti adat. Akhirnya apa? Rancu, rusak syariat. Contoh misalnya, sebagian masyarakat zaman dahulu di tanah Jawa itu punya ya adat, yaitu memberikan persembahan kepada sesuatu yang dianggap mistis, ya, seperti larung saji misalnya. Kemudian setelah Islam datang, ini Islam itu dipaksa sesuai dengan adat. Akhirnya apa? Ketika melakukan ritual itu, dimasukkanlah Islam di dalamnya. Ya, seperti diawali dengan bacaan-bacaan kalimatut thayyibah, ya, sebelum melepaskan larung saji itu, sebelum memberikan persembahan itu, ya. Bahkan ada doanya gitu, ya. Ada doa-doa yang Islami di dalamnya. Ya. Tapi di satu sisi dia memberikan korban penyembahan kepada selain Allah. Nah, bahkan ketika melepas itu diiringi dengan sholawat kepada Nabi, kan begitu. Maka kaum muslimin, ini tidak benar. Ini tidak benar. Sekali lagi, Islam tidak menolak adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan adat yang baik itu bisa menjadi sebuah hukum. Sebagaimana kaidah mengatakan al-ada muhakkamah. Adat, tradisi, kebiasaan masyarakat, al-urf yang sesuai dengan Islam bisa menjadi sebuah hukum. Kan begitu. Nah, berbeda ketika ya terbalik. Nah, jadi begitu ceritanya. Maka Islam datang ingin merubah itu. Ya, itu awalnya. Dan banyak dalam hadis-hadis itu, dalam ayat juga Rasul diperintahkan untuk melakukan sebuah ibadah yang tujuannya menghapus tradisi jahiliyah. Zainab tetap dalam hatinya nggak ada kenyamanan. Oh, dia dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di masa itu, kok menikah dengan mantan budak, kan begitu. Sehingga tetap dalam hatinya ada keberatan. Tapi karena Allah sudah memutuskan, Rasul sudah memutuskan. Ya, sedangkan dalam ayat dikatakan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Ya, barang siapa yang berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu ya Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Sehingga kesimpulannya Zainab pun manut, ya wes nikah sama Zaid bin Harithah. Nah, akhirnya apa? Rumah tangga berjalan tidak sesuai dengan harapan. Tiap hari ada cekcok, ada pertengkaran. Karena si wanita merasa lebih tinggi derajatnya, si laki-laki juga merasa rendah karena mantan budak, ya.
Terus kayak gitu berjalan. Ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, hingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ya. Zaid pun tidak betah. Kemudian Zaid pun akhirnya memutuskan untuk menceraikan Zainab, istrinya. Nah, kemudian kaum muslimin, pelajaran yang paling penting dari ayat ini tentang tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau istilahnya sami'na wa ata'na. Ini yang sekarang mulai luntur dalam diri kita. Banyak di antara kita itu ketika ada perintah, bukannya sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa fikirna. Saya tak pikir-pikir. Kalau cocok tak lakoni, lah gak cocok gak tak lakoni. Itu orang sekarang. Ini tandanya dia dikuasai oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Maka gaya beragama di dalam agama kita itu, kita dahulukan sami'na wa ata'na, ketundukan dulu, kepatuhan dulu. Nah, sebagaimana para sahabat. Ya. Umar misalnya, Umar itu cerdas. Ketika dia melaksanakan ibadah umroh dan haji dan umroh, dia berdiri di depan Hajar Aswad. Dia mengatakan, hai batu, kamu itu cuma batu. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku nggak akan sudi menciummu, kata Umar bin Khattab. Dia paham. Jadi agama itu hanya sami'na wa ata'na. Ya, tunduk patuh kepada syariat. Ya, apa yang diperintahkan jalankan, yang nggak diperintahkan tinggalkan. Nah, sahabat nggak pernah itu seperti orang sekarang. Ketika ada perintah sebentar, apa tuh hikmahnya? Apa tuh nggak begitu? Sahabatnya pokoknya ada perintah jalankan, ada larangan tinggalkan. Itu gaya beragama sahabat, sehingga tenang pikirannya. Karena dia merasa apa? Ini bukan ranah akal mereka, bukan ranah kemampuan mereka. Ya. Sebab kita hanya hamba itu punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan. Maka ketika kita sudah memposisikan diri kita sebagai Abdullah, Abdun kan budak artinya kan ya, budak Gusti Allah, kudu manut kan gitu. Manut apa jarine Gusti Allah. Selesai. Nah, maka kaum muslimin, tugas kita di Ramadan ini adalah bagaimana kita menjihadi syahwat kita, supaya syahwat itu tidak mengajak kita kepada kehancuran. Ya, sebab sebagaimana definisi syahwat atau hawa nafsu, al-hawa mailut tab'i ila ma yulaimu. Hawa nafsu adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan-keinginannya. Nah, makanya di sini dilatih hawa nafsu kita. Pinginnya kalau pagi itu kita ngopi, pinginnya. Tapi di sini ditahan, sabar. Sekarang Ramadan, kan begitu. Dikondisikan. Pinginnya kalau Ramadan itu siang hari kita berhubungan badan dengan istri kita yang halal. Tapi di sini dikondisikan, belum waktunya, sabar, tahan, begitu. Dan aneh, saya kadang dalam hati itu bertanya-tanya, kok iso? Ramadan dilatih untuk kita mengkondisikan syahwat kita. Jangan sampai dia manja, semuanya dituruti. Tapi anehnya, banyak orang ketika berbuka puasa, berbuka dengan maksiat. Allahu Akbar, langsung terus berdoanya zabat dzama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Iki piye karepe? Berbuka dengan maksiat, ya. Langsung azan pertama ngerokok. Masya Allah. Kan sunnahnya kan kalau berbuka itu pakai kurma ya. Kalau yang lebih afdol kurma basah. Kalau nggak ada kurma kering kan begitu. Kalau nggak ada air kan begitu kata Nabi. Lalu baca Bismillah. Lalu baca doa dzabat dzama'u, telah hilang dahaga. Ini kalau ngeses ya nggak hilang dahaganya. Wabtalatil uruq, telah basah tenggorokan. Nah, maka kaum muslimin, yakinlah kalau Anda yang
di hari-hari normal itu biasa ngecas, insya Allah kalau Ramadan ini kita tinggalkan karena Allah, selesai Ramadan pray insya Allah. Saya yakin pray itu berhenti, saya yakin. Ya, maka ini kesempatan sebenarnya bagi mereka yang punya tekad untuk meninggalkan kebiasaannya itu. Nah, itu hawa, Pak, hawa nafsu. Maka jangan dituruti, Pak. Ibnu Rajab mengatakan waqad yutlaqul hawa bi makna al-mahabba wal mail mutlaqan. Fa yadkhulu fihi al-mail ila al-haq wa ghairihi. Terkadang hawa nafsu dimutlakkan dengan makna cinta dan kecondongan, maka termasuk di dalamnya al-mail ila al-haq wa ghairihi, kecondongan kepada kebenaran dan selain kebenaran. Itu hawa nafsu, Pak. Sehingga kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, hawa nafsu dinamakan hawa karena bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka, juga bisa mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Nah, tergantung dia lebih condong kemana. Nah, sehingga ada hawa nafsu yang terpuji, ada hawa nafsu yang tercela. Cuma umumnya kalau kita sudah mendengar istilah hawa nafsu, pasti pemikiran kita adalah negatif, pasti begitu. Nah, itu secara keilmuan seperti itu, Pak, secara keilmuan. Maka apakah kita harus mencela hawa nafsu? Enggak. Karena tadi saya katakan ada hawa nafsu yang terpuji, ada hawa nafsu yang tercela. Maka untuk hawa nafsu yang terpuji kita enggak boleh mencelanya. Untuk hawa nafsu yang tercela kita boleh mencelanya. Nah, begitu. Sebab tanpa hawa nafsu kehidupan gak akan berlangsung, mandek sudah. Makanya Allah beri kita hawa nafsu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat gak punya hawa nafsu, jenengan datangkan emas bertumpuk-tumpuk, uang ya, bertumpuk-tumpuk, wanita paling cantik pun malaikat gak nuraikan, gak akan ya tersentuh, karena mereka gak punya hawa nafsu. Tapi kita manusia, kita dibekali hawa nafsu. Ini ladang pahala kita sebenarnya. Makanya dengan hawa nafsu kehidupan berlangsung. Ada nafsu makan, hawa nafsu untuk minum, untuk menikah, ya, untuk punya anak, sehingga gak punah kehidupan. Masya Allah. Ya. Nah, ini kaum muslimin dan muslimah. Maka tugas kita sekarang adalah di Ramadan ini, bagaimana kita menyapi hawa nafsu yang selama ini condong kepada keburukan dan kemaksiatan. Nah, kan begitu. Masya Allah, luar biasa ini pengaruh Ramadan ini. Luar biasa pengaruh Ramadan ini. Mereka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya, betul-betul memberikan tarbiyah yang luar biasa, yang terus akan membekas dalam diri kita. Sehingga jiwa sami'na kita, wa ata'na kita semakin kokoh. Bahkan setiap pagi dan petang kita sudah menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha, aku rela Allah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Rabbku. Islam sebagai agamaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini tanamkan terus. Ini hadirkan terus, sehingga apapun kondisi Anda, baik sebagai pejabat, baik sebagai rakyat jelata, Anda akan menjadi pejabat yang betul-betul amanah. Anda sadar ada Allah, ada Islam, ada Rasul, ya, yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan khianat ketika menjadi seorang pejabat. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini yang pertama tadi itu ya. Yang kedua, ayat ini juga merupakan dalil, bahkan nas yang sharih, yang tegas, menjelaskan bahwa kafa'ah itu sering disebut dengan istilahnya sekufu. Kafa'ah itu apa? Kesetaraan. Ada istilah kan, kalau menikah harus sekufu, artinya setara. Nah, itu kan. Nah, kafa'ah dalam nasab merupakan hal yang tidak dianggap dalam pernikahan.
Walaupun idealnya harus sekufu emang, dalam artian sekufu agamanya, sekufu akidahnya, sekufu manhajnya, kan begitu. Maka kalau dia itu ahlus sunnah, harus menikah idealnya dengan ahlus sunnah, sehingga nanti akan selaras kehidupan rumah tangganya. Tapi kalau yang satu itu ahlus sunnah, yang satu syiah, nggak akan jalan itu. Ya, kenapa? Nggak sekufu itu dalam agama, dalam akidah, dalam manhaj. Jangankan itu, beda ormas saja menikah sering ribet kok. Sering ada percekcokan di rumah tangga. Dan berat ini, berat. Apalagi beda agama. Ya, ada teman itu punya istri Nasrani. Oh, itu pusing itu. Di satu sisi teman ini aktif di gerakan dakwah, tapi istrinya non muslim. Wah, ribet. Belum lagi mengkondisikan nanti cucunya ikut siapa, anaknya nanti ikut mbah wedok pembah lanang, kan begitu. Nah, makanya sekufu yang dimaksud adalah setara dalam akidah, dalam manhaj. Umur gak masalah. Misalnya ada seorang gadis ya umur 25, ada pemuda umur 30 misalnya, 40 melamar. Selama akidahnya sama, ya, manhajnya juga sama, pemikiran juga lurus dan benar, ya, sama, nggak ada masalah. Yang masalah itu, ya, itu tadi tidak setara dalam pemahaman, dalam akidah, nah, kan begitu. Itu yang dimaksud. Tapi kalau sekufu dalam, ya, derajat ekonomi, itu Islam nggak memperhatikan itu. Artinya bukan yang utama untuk dijadikan pilihan dalam Islam. Gimana? Ya, cinta itu bisa tumbuh dengan perjalanan, Pak. Nah, seperti jenengan mungkin kalau orang-orang zaman dahulu menikah itu rata-rata bukan karena cinta, karena rata-rata dijodohke. Nah, leres ya. Orang dulu. Oh, jenengan termasuk. Nah, kan sampai sekarang langgeng tuh. Jadi cinta itu bisa berjalan dengan berjalannya waktu, insya Allah. Dan ternyata sampai sepuh, sampai kakek-kakek, nenek-nenek masih tetap bertahan. Dan banyak orang menikah modelnya cinta, baru setahun 2 tahun cerai. Banyak ya. Saya punya teman itu, dia tuh kuliah 4 tahun tuh kemana-mana bareng. Dia berangkat kuliah ditunggu di kampus, di kos-kosannya, di Terneh bareng, di Terisego dan sebagainya. Terus pokoknya semua teman ngomong ya, dunia milik berdua. Semua teman ngomong, wah, ini pasangan yang ya, Romeo dan Juliet. Ternyata baru nikah 1 tahun cerai sampai sekarang. Yang laki-laki orang Banyuwangi. Ya, teman saya cerai. Nah, jadi ini banyak terjadi seperti itu. Jadi kembali kepada setara, kafaah. Nah, di sini Zainab dan Zaid nggak sekufu dalam ekonomi, dalam derajat. Nah, tapi ternyata kata Imam Syafi'i, Imam Malik, kata ulama-ulama, ayat ini dijadikan dalil bahwasanya fi hadhil ayat dalilun bal nassun fi annal kafa'a la tu'tabar fil ahsab. Jadi kesetaraan dalam nasab itu ya tidak dianggap dalam pernikahan. Artinya seandainya ada orang yang kelas bawah nikah dengan kelas biru, darah biru, monggo, dalam syariat nggak ada masalah. Nah, khilafan li Malik wa Syafi'i. Beda dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka kasih pemandangan ya, ada kasih pemilihan. Upayakan memang sekufu. Kalau nggak sekufu kayak ini nanti akibatnya ya. Kayak Zaid sama Zainab. Zaid itu orang miskin, Zainab orang kaya. Ini resikonya kalau nggak sekufu. Coro kasarane dadekno keset sampeanku. Gitu ke coro kasarane. Makanya Islam itu dalam pernikahan kan kata Rasul, lihat kecantikannya, lihat ya akhlaknya, nasabnya, wali jamaliha, wali nasabiha atau wali hasabiha, wali maliha, lihat hartanya. Yang keempat agamanya. Agama taruh di belakang. Kenapa? Karena orang nikah itu awalnya pasti bukan dari agama. Awalnya dari apa? Dari melihat wajah. Terus lihat, Mas Ayu, anak wong sugih bisa. Nah begitu. Bapak wapi, soleh. Mari ngono, dunyane akeh. Nah, baru setelah itu piye agamane.
Nah begitu. Alasannya kata Imam Ahmad, kalau agama ditaruh di depan, ketika ada orang yang agamanya baik tapi melarat, kere misalnya ya, nggak ganteng, elek, ditolak, bahaya ini. Berarti Anda menolak apa? Menolak agamanya. Tapi kalau yang ditaruh di depan wajah, fisik, oh saya menolak dia. Kenapa? Kurang ganteng, kurang ayu, nggak ada masalah, kan begitu. Saya nolak dia, kenapa? Kurang sugih, kurang mapan, nggak ada masalah. Saya nolak dia, kenapa? Anaknya wong nggak beres itu, nggak ada masalah. Tapi kalau aku mau dekek ngarep, loh, itu kan soleh. Iya, tapi kan elek. Nah, seperti itu. Ini rahasianya syariat luar biasa ya, luar biasa. Jadi yang pertama lihat itu wajar kecantikan, ketampanan lihat. Kemudian ya kekayaannya, keturunannya. Baru yang terakhir agamanya. Sebab agama sebagai pengikat semuanya. Ganteng, sugih, tapi lah agama elek. Nah, ini kan bahaya, rusak nanti. Nah, begitu. Dan dalam hadis yang lain, kalau datang laki-laki melamar putrimu yang sudah kamu ridhoi agamanya, jangan ditolak, kan begitu. Sebab setelah itu akan datang fitnah-fitnah. Nah, begitu. Makin jangan jadikan alasan Anda memaksakan diri. Ketika Anda melamar, Anda merasa sudah pateng ngaji, wong soleh, terus ditolak, Anda mengatakan, aku kan soleh pak. Gak bisa seperti itu, gak bisa. Nah, dan laki-laki harus pandai-pandai dan peka. Ketika seorang ayah mengatakan, Dek, anakku sih pengen kuliah, itu artinya Anda ditolak secara halus ya. Sudah jangan ngotot, nggak apa-apa, tak ini, masya Allah itu nolak, malah nunggu. Nah, jadi itu harus peka ya, harus peka. Nah, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi kita bicara lagi tentang ini. Jadi idealnya ya, memang harus setara sekufu, sehingga nanti dalam perjalanan ekonomi, perjalanan pergaulan itu imbang. Tapi kalau oposisi biasanya kayak Z ini, dibentak-bentak sama istrinya ya, sampai senen-seneni dan sebagainya. Itu kata Imam Syafi'i untuk penjaga-jaga ya. Tapi dalam syariat Islam nggak memandang itu. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi tetap ini juga jadi bahan pemikiran bagi kita, kan begitu. Idealnya begitu. Dan saya sarankan untuk pernikahan ini harus sekufu, akidahnya, manhajnya, ya, pemikirannya, ya, keyakinannya harus betul-betul sama. Ini lebih selamat. Nanti diarahkan mudah. Banyak teman itu engkers pak, gurung rabi, bojomu kan gini basicnya. Orang apa-apa engko tak dakwai, engko tak elingke, engko tak luruske. Ternyata pas menikah nggak tahan pak, nggak bisa, malah katut. Nah, banyak seperti itu ya. Hati orang itu berubah-ubah ya. Nah, sakurung nikah koyok-koyok barang serabi, loh malah katut, malah nemenan, kadang seperti itu. Jadi sekali lagi ini juga jadi pertimbangan kata Imam Malik. Pertimbangkan itu, pertimbangkan. Gimana? Iya tadi kan akidah kan ideologi, enggak? Iya tadi sekufu akidahnya, pemikirannya. Kemudian kaum muslimin, ayat ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan bagi seseorang yang bukan ahlul bait menikah dengan ahlul bait. Karena orang Syiah terutama, orang Syiah itu punya keyakinan ahlul bait tidak boleh menikah kecuali dengan ahlul bait. Sehingga mereka mengatakan, kata orang Syiah ya, laki-laki yang bukan ahlul bait apabila menikahi perempuan syarifah, istilah mereka syarifah, keturunan Nabi. Kalau yang laki-laki Habib, yang perempuan apa? Syarifah, keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah sampai hari kiamat kecuali ia bisa mengembalikan keperawanannya. Wah, ini akidahnya Syiah. Ya, enggak tepat itu. Ini pemikiran yang menyimpang, akidah yang menyimpang, batil. Omong kosong belaka, enggak ada dasarnya. Buktinya Umar bin Khattab ya, yang dikafir-kafirkan oleh orang Syiah, nikah dengan siapa? Dengan Ummu Kulsum. Ya, Umar bin Khattab ya, menikah dengan Ummu Kulsum, putri dari Ali dan Fatimah. Ya, jadi Umar itu menantunya Ali plus sahabatnya Ali. Ya.
Jadi Ali itu punya anak namanya Ummu Kulsum. Itu dinikahi oleh Umar. Padahal orang Syiah mengkafir-kafirkan Umar. Ternyata putri Ali itu istrinya Umar. Kemudian begitu juga Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Utsman juga dikafirkan oleh orang Syiah. Ternyata itu menantunya Nabi. Bahkan dijuluki Dzunurain karena pernah menikah dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Nah, dia aneh orang Syiah itu. Aneh. Mereka tuh kok bisa seperti itu? Ya, karena itu awal dari hasad benci kepada sahabat-sahabat radhiyallahu an, sehingga mereka itu menjadi kelompok yang sesat. Nah, jadi poin yang terpenting harus diperhatikan dalam masalah ini, walaupun yang menjadi patokan adalah agama, tetapi tentunya ada sisi lain yang perlu diperhatikan demi kelanggengan hubungan suami istri. Betul, ini bukan syarat ya, bukan syarat, tapi ini penting untuk kita jadikan bahan pemikiran supaya tidak timpang dalam rumah tangga tadi. Itu tadi, kalau banyak laki-laki yang miskin, istrinya kaya, itu tadi ya, nggak punya kekuatan untuk menjadi imam di rumah tangga, apalagi yang kerja istrinya. Sing lanang nggak kerja, wah akhirnya apa? Omongan suami gak didengarkan. Alah mas sing golek duit lo aku misalnya kan ya. Sampean niku opo kan harus begitu. Maka harus punya harga diri suami itu. Iya. harus kerja laki-laki itu harus kerja supaya punya harga diri dan dihormati di rumah tangganya. Nah, begitu. Semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sudah waktu sebelum kita akhiri. Cukup ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjalankan berbagai macam bentuk ketaatan khususnya di bulan Ramadan ini, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan sepanjang hidup kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.